kemarin ngomongin soal TKI Jepang nih. TKI yang ada di lumayan Jepang, viral dan beritanya sampai sekarang juga masih ada ya viral TKI di sana lah. Tapi kita kalau ngomongin Jepang itu sebenarnya ada beberapa nih fakta-fakta yang unik-unik lah. Jadi ya siapa tahu kita nanti suatu saat bisa ke sana. Jadi ya pastilah kita bisa ikut-ikut nih untuk melihat fakta-fakta uniknya langsung di sana. Ya. Di sana ada namanya Pokefuka. Pokefuta. Hah? Pokefuta. Iya, Pokefuta. Jadi buat kalian penggemar Pokemon ya, kamu suka Pokemon nggak sih? Oh, dulu aku nyari Pokemon. Coba salah satunya. Dulu yang kamu tahu Pokemon apa? Itu loh, Pikachu. Pasti Pikachu aja. Jadi di Jepang ini ya, ada ini resmi dari Pokemonnya. Jadi di Jepang ini ada salah satu daerah lah, beberapa daerah yang wisatanya itu kurang diminati. Jadi sama Pokemonnya. Oh, jadi didukung. Iya, sama Pokemonnya. Dan ini resmi dari Pokemonnya ya. Jadi itu simple sih sebenarnya, agak-agak aneh ya. Tutup godnya ini, tutup god yang lingkaran besi itu loh. Itu digambarin sama itu tokoh-tokoh di Pokemonnya. Iya. Jadi kayak Pikachu, Bulbasaur, Charizard dan lain-lain lah. Iya, gitu. Bulbasaur. Iya, Bulbasaur. Jadi itu lumayan bisa menarik minat pengunjung lah. Iya. Di tempat-tempat yang kurang diminati para turis kayak gitu. Iya, betul. Jadi kayak apa itu perusahaannya emang dukung si negaranya untuk meningkatkan minat pariwisata di daerah itu. Tapi itu disesuaikan sama tipe-tipe Pokemonnya. Iya, tipe-tipe Pokemonnya ada api, air kayak gitu. Jadi masing-masing tempat lah, masing-masing tempat yang ditaruh Pokemonnya itu. Iya, jadi ada yang areanya itu banyak air itu. Iya. Nanti Pokemonnya juga Pokemon yang elemen air. Ya, gitu. Elemen air. Jadi kalau Pikachu hati-hati ke stroke. Berarti biasanya dipasang di daerah-daerah PLN. Iya, daerah-daerah PLN gitu. Enggak. Jadi emang Pokefuta ini lumayan bikin ya daerah-daerahnya itu jadi berwarna lah gitu. Ada simbol-simbol, bukan simbol siapa? Tokoh-tokoh Pokemonnya ya. Iya, tokoh Pokemonnya. Di lubang penutup godnya itulah kayak gitu. Coba di sini ada kayak gitu ya. Ya keren sih. Tapi bakalan hilang nggak sih? Pasti. Kayaknya hilang. Bau jembatan aja hilang. Apalagi tutup god yang udah warna-warni kayak gitu. Bautnya hilang loh. Bau jembatan aja hilang. Jadi halus. Cuman strategi ini, Fis. Ini lumayan loh, signifikan. Berhasil ternyata ya. Berhasil, 15% loh. Meningkatkan jumlah wisatawannya ya. Betul. Dari tahun 2022 meningkat 15%. Dan sampai aku baca berita ini ya udah 300 Pokefuta lah terpasang ya. Di beberapa prefektur lah di Jepang sana. Keren ya. Keren sih. Kreatif ya. Keren. Itu kalau pemerintahnya memang mendukung dan didukung oleh perusahaan-perusahaan setempatnya. Iya. Pasti akan berhasil kayak gitu. Itu timbal balik sih. Jadi pemerintahan dukung si perusahaan, perusahaan juga dukung si pemerintah iya, juga. Betul. Gitu. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat juga. Seharusnya sih kayak gitu. Iya. Itu negara kalau ada pemerintahnya. Oke, lanjut ke fakta selanjutnya ya. Jadi di Jepang ini kan di Jepang itu kan terkenal banget sama sumo ya. Oh iya, sumo. Dan ternyata sumo ini dijadikan salah satu tradisi juga buat menangisi bayi, buat bikin bayi nangis gitu loh. Iya. Tapi kan kasihan ya. Kasihan ya sebenarnya ya. Iya. Tapi kan di sini juga ada beberapa tradisi yang kayak gitu yang hubungannya sama bayi. Nanti kita disuruh nginjak sesuatu gitu ya. Biasanya tradisi-tradisi Jawa. Tapi ada juga yang itu bayi dibiarin nangis tuh orang tua males. Iya, kalau event Jepang ini diadakan di sini udah pasti ada istilahnya social justice warrior ya. SJW. Masa bayi dibikin nangis? Nah, ini di Jepang ada ya, namanya itu Festival Naki Sumo. Iya, jadi festival ini diadakan tiap tahun ya, Yan. Tiap tahun ya? Biasanya tanggal 5 Mei sih. Dan ini festival udah hampir 400 tahunan ya berlangsung. Lama ya? Iya, lumayan lama. Jadi bayinya tuh digendong sama pesumo. Biar nangis gitu loh, bukan di sumo ya. Iya. Tapi dia digendong doang gitu. Enggak, katanya sampai diangkat-angkat gitu loh. Pokoknya sampai nangis gitu. Sampai nangis. Tapi mereka itu percayanya kalau tangisannya semakin keras, itu bayinya punya daya juang yang tinggi nanti di kehidupan. Iya, nanti dewasanya jadi pejuang lah istilahnya. Tapi nggak cuma itu ya, fungsinya untuk Naki Sumo ini itu buat mengusir roh jahat sih. Tapi emang kalau misalkan bayi nangis itu memang
ada Iya, emosi yang iya. tersalurkan gitu loh. Lagi pula kan kalau dari segi medis ya, kalau bayi lahir nggak nangis kan Iya, ada yang bahaya salah sih, ya, bahaya ada sih. yang salah gitu. Bahkan bayi harus nangis. Harus nangis kalau dia kali lahir gitu. Nah, bahkan di beberapa kuil ya, pegulat sumo ini pakai topeng-topeng hantu gitu. Oh. Jadi supaya lebih cepet nangisnya tuh. Iya, Jadi iya, lebih iya. kencang lagi nangisnya. Oh iya, kadang pesumo tuh unyu nggak sih? Iya, seharusnya lucu. Iya, jadi bayi itu ketawa gitu tambahannya. Malah nggak takut. Dan malah ini nggak takut. buat bentuk itu sih penghormatan ke dewa Shinto kalau nggak salah. Oh, Dewa Shinto. Oh iya, ya, Dewa di sana. Shinto. Iya, Iya, Dewa iya, Shinto iya. Jepang ya. Iya, aku tahu Ya sih. kayak gitulah. Dan selanjutnya Yan, ini ada lagi nih fakta menarik dari Jepang. Jadi ada namanya ini, Festival Hadaka Matsuri. Ini festival orang-orang nggak pakai baju. Nah ini festival ini ya, dia tuh setiap tahun juga. Jadi setiap tahun ribuan laki-laki di Jepang itu cuma pakai yang namanya itu tadi fundoshi. Si cawannya itu namanya fundoshi. Dan berkumpul di kuil Saidaiji di prefektur Oyama ya. Mereka berebut benda suci bernama Shingi, sebuah tongkat kayu sepanjang 20 cm. Jadi dilempar dari pendetanya kuil itu untuk direbutin gitu, kayak gitu, diperebutin. Dan siapa aja yang bisa dapetin kayu ini, nanti dia akan dapat keberuntungan lah kayak gitu. Oh, beruntung. Ya sama kayak orang kalau habis nikah yang tradisi lempar bunga itu. Nah, ya, lempar bunga ya. Tapi malah biasanya ada yang nggak mau dapat bunganya ya, supaya nggak cepet nyusul kayak gitu. Iya. Mereka banyak yang pilih lajang tuh. Jadi festival ini nggak cuma buat rebutan tongkat aja. Ritual ini diyakini sebagai simbol pemurnian spiritual dan pengusiran nasib buruk kayak gitu. Ya ini tradisi ya, balik Ya, lagi ini tradisi. tradisi mereka yang dijaga dari ratusan tahun yang lalu. Ya, dan meski pesertanya itu hampir nggak pakai baju ya, dan berdasarkan ribuan orang ini biasanya di musim dingin malahan. Jadi Hadaka Matsuri ini berasal dari abad ke-14 ya, dan masih bertahan sampai sekarang. Di tahun 2024, festival ini mencatat peserta lebih dari 9.000 orang loh. Dan festival ini tentunya juga menarik itu ya, turis-turis mancanegara. Iya lah, kayak jelas gitu. lah. Ini kan epic gitu. Cuma ini biasanya kalau tradisi daerah gitu, kalau ada wisatawan kayak bule, Iya, wisatawan pasti, asing pasti mereka ikut Nah. gitu. Ya selanjutnya ada itu loh, kepiting. 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 Kenapa kepitingnya digoreng? Kepitingnya itu ada satu daerah gitu, ya perairan ya, otomatis perairan. Itu di satu momen itu kepitingnya berkumpul membentuk kayak wajah samurai. Berkumpul atau cangkangnya? Cangkangnya, coy. Iya, cangkangnya. Tekstur di cangkangnya itu mirip-mirip wajah samurai gitu ya. Mirip wajah samurai. Itu sih katanya itu reinkarnasi dari samurai itu. Kalau di sini sih nggak peduli ya, langsung dimasak aja. Dimasak aja, coy. Kadang apes-apesnya si kepiting dipelihara sama anak kecil. Ya benar banget ya. Itu menurut legenda ya, kepiting ini reinkarnasi dari samurai klan Heike. Oh iya, klan Heike. Ya, Ya, yang betul. gugur dalam pertempuran Danau Ura pada tahun 1185. Jadi udah lama banget itu. Udah lama banget. Nah, karena kepiting ini ada muka samurai itu ya, para nelayan setempat itu nggak mau nangkep. Oh iya, nama kepitingnya apa sih, Fis? Itu kepiting Haikegani namanya. Haikegani? Haikegani, ya. Dan ini sempat itu loh, apa namanya? Sempat dibahas dalam film bukan film sih, dalam dokumenter ilmiah Kosmos oleh Carl Sagan. Sebagai contoh evolusi budaya mempengaruhi seleksi alam kayak Oh, gitu. gitu. Yes. Tapi mereka bisa benar-benar nelayannya itu benar-benar bisa menghormati gitu loh, nggak diambil gitu loh, kepitingnya nggak diburu. Ya itulah, kita kan pernah bahas ya, unggah-ungguhnya Jepang tuh kayak gimana. Iya. Gitu tuh ternyata mendarah daging. Fis. Jadi tradisinya itu benar-benar diterapkan di kehidupan nyata gitu loh. Kehidupan sehari-hari, betul. Nah, selanjutnya yang di Jepang ini juga ada hotel yang 90% itu dioperasikan sama robot. Wow. Gitu, namanya Hena Hotel. Nah, Hena Hotel sendiri ini artinya hotel aneh gitu loh. Kenapa dikasih nama kayak gitu ya? Kok harusnya kan hotel kekinian kayak Jadi aneh sih di operasi malah artinya itu hotel aneh gitu loh artinya. Dan 90% dari pegawainya, stafnya itu robot semua. Oh iya? Kayak gitu. Penasaran aku jadi pengen ke sana, gimana ya? Wah enak dong. Pastinya sepi banget kan, nggak ada interaksi orang gitu loh. Nggak ada interaksi orang, betul. Hotelnya hotel robot, jadi Tapi itu robotnya humanoid ya. Jadi ada beberapa sih yang berbentuk dino, ada yang humanoid gitu loh. Jadi manusia yang di sana kerja, ya, itu hanya cleaning service. iya yang kerja cleaning service-nya aja. Enak kalau robot
aman sih. Wah, cleaning service-nya ngawur, ntar nggak bersih-bersih, robot mana bisa marah kan? Nggak gitu, kalau dia robot kan berarti nggak ada itu ya, nggak digerebek-gerebek kayak di sini. Emang Oyo. Jadi ya Fis, ya, kenapa ya di Jepang tuh kayak terstruktur rapi gitu? Ya karena dari dulu emang mereka itu nggak sih, budayanya emang disiplin banget gitu loh. Lah, budaya disiplin kita, rapi. iya sih, budaya kita nggak ada disiplinnya. Ada, tapi cuma ngomong doang. Kalau desainnya tuh bener-bener diterapkan gitu Iya, ya. diterapkan ya. Bener-bener diterapin gitu loh. Jadi memang apa, selain diterapkan, sistem juga mendukung. Iya, betul. Jadi ketika orang tidak melakukan itu kayak aneh Iya, gitu loh. ya kayak yang aku dulu bilang itu, ada orang yang tinggal di Jepang ditanyain kenapa kok betah di Jepang? Ya karena di sini ada pemerintahnya gitu. Oh iya, yang TKI itu ya. Jadi di sana karena ada pemerintahnya ya semuanya benar-benar tertata, dijalankan dengan betul gitu loh. Jadi benar-benar disiplin. Ya sistemnya sih bagus. Iya, sistemnya bagus, tertata rapi, terstruktur kayak gitu. Kalau di sini ya udah gitu. Ya, ya kalian kan ngerasain kan, kayak gitu. Ya itu tadi kan mau kabur aja dulu nggak ada uang. Di sana boleh nggak sih bakar-bakar? Bakar-bakar sampah. Nggak boleh lah. Bapakku nggak bisa ke sana berarti. Nggak boleh. Pak jangan sana Pak. Oh iya. Nggak bisa bakar-bakar. Habis ini kita bahas itu aja ya. Ada sejarahnya loh bakar-bakar sampah. Oh iya. Tapi di next video aja. Oke. Jadi bakar-bakar sampah itu ternyata ada sejarahnya. Masa bakar-bakar doang ada sejarah? Ada. Dan itu dari zaman Belanda. Kayak gitu. Wah ini seru nih kayaknya nih. Nanti aja kita bahas di video selanjutnya ya. Ya udah, jangan lupa like, subscribe-nya ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yang pastinya kita usahakan lebih seru lagi ya. Lebih seru lagi. Oke, betul. Dan lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe-nya. Bye-bye.